Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Muhammad Asgaf Asnan Siregar SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Wahyu Hernanto. Saya berasal dari Prodi Informatika 25A dengan NPM 2531202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu berjudulkan Memahami Peristiwa Isra Mi'raj. Di sini terdapat pendahuluan. Pendahuluan pada peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta menjadi bukti bahwa mukjizat itu nyata. Selain itu, Isra Mi'raj juga memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi awal diwajibkannya sholat 5 waktu. Apa sih pengertian dari Isra dan Mi'raj? Jadi, Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini terdapat latar belakang Isra Mi'raj. Latar belakangnya ini adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi saat Nabi Muhammad SAW sedang mengalami masa sulit, seperti penolakan dari kaum Quraisy dan wafatnya orang-orang terdekat, seperti Khadijah dan Abu Thalib. Masa ini dikenal sebagai tahun kesedihan. Selanjutnya, dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra Mi'raj sebagai bentuk penghiburan, penguatan iman, serta menunjukkan kebesarannya. Selain itu, melalui peristiwa ini Allah memberikan perintah sholat sebagai kewajiban umat muslim. Selanjutnya di sini ada perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, perjalanan Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam. Nabi melakukan perjalanan ini dengan mendaki Burak, yaitu makhluk yang sangat cepat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan sholat dan menjadi imam bagi para nabi terdahulu. Peristiwa ini menunjukkan kebesaran Allah dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di sini perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini Nabi ditemani malaikat Jibril dan melewati 7 lapisan langit. Di setiap langit, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah, yaitu kewajiban sholat bagi umat muslim. Baik, di sini ada makna dan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini memiliki makna sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Peristiwa ini juga menjadi tanda bahwa Allah selalu memberi pertolongan di saat sulit. Dan yang kedua di sini ada hikmah yang dapat diambil antara lain pentingnya menjaga sholat 5 waktu, meningkatkan keimanan kepada Allah, serta mengajarkan kesabaran dan kepercayaan kepada kekuasaannya dalam menghadapi cobaan hidup. Perjalanan berharga dari Isra Mi'raj itu ada apa aja sih?
Yang pertama, pentingnya menjaga sholat 5 waktu sebagai kewajiban utama umat muslim. Yang kedua, meneladani ketaatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesimpulan peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan luar biasa Nabi Muhammad yang menunjukkan kebesaran Allah. Peristiwa ini memiliki makna penting karena menjadi awal diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat muslim. Dari Isra Mi'raj, umat Islam diajarkan untuk meningkatkan iman, bersabar, dan selalu taat kepada Allah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.